Sekolah tatap muka kini masuk dalam tahap uji coba. Lalu apa tanggapan epidemiolog terhadap hal ini padahal masih pandemi? Kita akan berbincang bersama dengan Pak Kamaludin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Pak Kamal. Selamat malam Bang Wilson. Baik Pak Kamal, sekolah sudah mulai melakukan uji tatap muka. Bagaimana tanggapan Anda mengenai hal ini padahal sekarang masih pandemi COVID-19? Iya, tidak ada yang salah sebetulnya dengan pembelajaran tatap muka ya. Karena sebetulnya di akhir, kalau kita ingat di akhir tahun 2020 itu sudah ada keputusan bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Menteri Agama, Kesehatan dan Mendagri waktu itu untuk rencana pembelajaran tatap muka. Jadi memang ada beberapa alasan yang disampaikan di situ bahwa efektivitas dari daring ini sendiri, kemudian bagaimana kita tahu karakteristik geografi di Indonesia. Tetapi sekali lagi semuanya mesti berbasiskan data epidemiologi yang kuat dan benar. Karena hingga hari ini meskipun jumlah kumulatif kasus harian kita turun, namun jangan lupa bahwa positivity rate kita itu masih di atas 10%. Dan kasus kita itu masih fluktuatif. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakan bahwa kita siap untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Mungkin itu Bang Wilson ya. Nah, dengan penerapan protokol kesehatan seperti penyediaan untuk tempat mencuci tangan, lalu pembatasan siswa di dalam ruangan, juga pembatasan jam belajar, menurut Anda apakah yang sudah diterapkan oleh pemerintah di sekolah-sekolah ini cukup untuk mengurangi virus corona? Iya, kalau kita belajar dari banyak negara, jadi terutama yang di Asia saja misalnya ya, kita lihat itu Thailand buka bulan Juli 2020, kemudian Vietnam itu bulan Mei, Kamboja itu sekitar September, kemudian Singapura itu sekitar Juni 2020. Jadi kita itu relatif terlambat. Tetapi kalau kita lihat grafik dari kasus, jadi pembelajaran tatap muka, saya melakukan analisis tersendiri untuk ini beberapa bulan yang lalu. Itu dalam sebuah webinar saya sampaikan bahwa kasus hampir semua negara-negara yang berani melakukan pembelajaran tatap muka itu memang kasusnya sangat landai dan mendekati angka 0 dari jumlah kasus harian. Jadi kembali ke pertanyaan tadi Bang Wilson, saya pikir walaupun ada beberapa hal yang harus kita perhatikan bahwa jumlah kasus, kalau kita lihat positivity rate, artinya penularan masih cukup tinggi, kemudian kondisi fasilitas yang disediakan di sekolah itu juga masih jauh dari kata ideal ya. Jadi ideal dari yang dipersyaratkan sesuai dengan persyaratan epidemiologi atau yang menjadi kunci dari penularan itu. Ya, kemudian kepatuhan perilaku itu juga menjadi titik lemah yang bisa menyebabkan bahwa kasus yang kita anggap sekarang agak turun itu bisa naik lagi secara cepat ketika pembelajaran tatap muka itu dimulai. Itu yang menjadi concern saya sebetulnya. Kalau idealnya dari epidemiolog ini, standar untuk bisa melakukan tatap muka apa, Pak Kamal? Karena tadi Anda katakan masih belum memenuhi standar Iya, epidemiolog. iya. Kita lihat 1 tahun lebih pandemi terjadi di Indonesia. Dari segi data saja bahwa laju kenaikan kasus maupun kematian ya, kasus kematian kita itu pernah mencapai tertinggi biasa harus kita garis bawahi. Kemudian jumlah kasus yang sehingga hari ini juga belum turun. Nah itu menjadi persoalan. Kemudian tadi yang saya sampaikan dari sisi perilaku. Jadi kalau kita melihat bahwa berapa sih jumlah kasus, setidaknya dari positivity rate kita menggunakan beberapa indikator kunci sebetulnya yang bisa kita pakai. Yang salah satunya yang tadi, kemudian jumlah kematian. Nah beberapa hal itu pun sebetulnya tidak bisa dikatakan bahwa bagus. Jadi pertanyaannya mungkin dibalik ya Bang Wilson. Artinya apa? Ketika kita berani melakukan pembelajaran tatap muka, indikator epidemiologi ideal apa yang kita pakai, yang kita acuh gitu ya. Itu yang menjadi pertanyaan kritis sebetulnya. Nah, di sisi lain, kalau kita lihat jumlah tes kita tinggi ditambah dengan antigen yang hingga hari ini juga sensitivitasnya juga menjadi pertanyaan ya. Itu juga menjadi hal. Kemudian tracing.
Dari jumlah yang seharusnya 65.000, jumlah tracing kita hingga hari ini tidak sampai dari 20.000. Jadi tidak sampai sepertiganya. Nah, saya pikir ada satuan tugas di situ. Data itu dilihat secara benar, kemudian data itu dilihat, data yang paling tadi dilihat secara benar, kemudian dijadikan acuan, disampaikan. Kita harus siap untuk tidak populer, bahwa kondisi real kita seperti ini. Ditambah dengan beberapa hal ya, saya pikir tidak sangat gampang untuk melihat bagaimana perilaku, terutama ini anak-anak ya. Kalau kita lihat anak-anak kita kan agak sulit penggunaan masker, kemudian bagaimana perilaku mereka terhadap kepatuhan, kemudian kebiasaan-kebiasaan yang di negara-negara maju itu sudah berlangsung sangat lama, tetapi di kita kan baru. Jadi ini harus kita perhatikan betul, Bang Wilson. Nah, tadi mengenai perilaku, perlukah ini dijadikan indikator bagi setiap sekolah bahwa jika mungkin ada siswa yang tidak menggunakan masker, ini perlu ada sanksi sehingga siswa ini nantinya akan patuh? Karena kan kita tahu sendiri bahwa umumnya apalagi anak-anak, masih dalam umur anak-anak ketika sekolah masih suka berperilaku bebas semaunya. Nah, apakah ini perlu dijadikan indikator juga bagi pihak sekolah? Ya, di dalam SKB itu diatur secara jelas ya. Jadi kalau kita lihat hal-hal umumnya, misalnya fasilitas. Kemudian kalau fasilitas kalau di gambar ini diperlihatkan bahwa bagaimana fasilitas itu mencegah terjadinya penularan. Dan saya pikir kalau sanksi agak sulit, tetapi yang bisa kita lakukan adalah bagaimana menciptakan role model. Kalau sekarang yang ada terjadi ini, role model itu tidak bisa kita gaungkan secara benar. Dari para tokoh misalnya, bagaimana kerumunan itu banyak terjadi, kemudian kepatuhan masker. Saya menemukan beberapa peristiwa yang menurut saya dari kacamata epidemiologis itu agak tragis. Misalnya pihak-pihak yang seharusnya menangani COVID-19 itu berfoto bersama tidak menggunakan masker. Nah, ini kan ironis. Artinya rakyat melihat, masyarakat melihat, anak-anak kita melihat, adik-adik kita melihat bagaimana perilaku itu tidak ditularkan secara baik, bagaimana role model itu tidak terlihat secara ideal. Anak-anak kita akan belajar dari situ. Jadi kalau kita terapkan sanksi, saya pikir mereka akan bertanya dulu apa yang sudah dilakukan juga salah misalnya. Itu walaupun saya tidak mengatakan semua, tetapi dengan mudah kita dapatkan sehari-hari bagaimana perilaku itu tidak diterapkan secara benar ya, Bang Wilson. Nah, mungkin adakah perilaku yang tidak diterapkan secara benar itu mungkinkah karena seseorang ini sudah pede karena dia divaksin, jadi mungkin daya tahan tubuhnya sudah terbentuk sehingga bisa saja melakukan hal itu. Padahal kan daya tahan tubuh sendiri terbentuk setelah 28 hari disuntik, Pak Kamal. Betul. Selain masalah itu kan ada masalah batas waktu ya, Kemudian kalau kita lihat juga efektivitas bahwa tetap ada peluang untuk sakit. Itu juga menjadi hal yang tidak dilihat secara baik itu menurut saya. Jadi hal yang paling penting adalah saya pikir yang tahu, orang-orang yang tahu. Jadi kalau kita bicara tentang perilaku, sebetulnya perilaku yang kita ketahui belum tentu kita implementasikan. Nah, inilah yang harus kita endorse. Inilah yang harus kita terapkan, bahwa ini harus konsisten antara apa yang kita ucapkan, kemudian apa di dalam kepala kita, pengetahuan kita itu kemudian kita terapkan secara konsisten. Nah, ini dan akan menjadi contoh yang benar. Kalau pihak yang menjadi pihak pengendali dalam tanda kutip ya, pihak pengendali kasus di lapangan, pihak mereka yang sangat mengetahui tentang kondisi itu saja tidak memberikan contoh yang baik, bagaimana dengan yang lain itu, Bang Wilson? Bagaimana masyarakat yang kurang memiliki pengetahuan akan itu? Baik, Pak Kamal, kabarnya kekebalan tubuh kan baru akan kita capai itu setelah 28 hari setelah divaksin dosis kedua. Nah, tapi nyatanya belum semua guru bahkan baru disuntik dosis pertama, tapi sudah mulai mengajar kepada anak-anak. Berhasil tidak mendengar suara Bang Wilson ya. Baik, Pak Kamal, apakah saat ini sudah mendengar kembali suara saya?
malam Pak Kamal. Apakah sudah mendengar kembali suara saya Pak Kamal? Baik pemirsa, sepertinya sambungan komunikasi kita terputus dengan Pak Kamal. Kami akan segera perbaiki dan melanjutkan dialog kita. Dan memang saat ini untuk sekolah tatap muka sudah dilangsungkan di sejumlah sekolah. Ada yang menerapkan untuk tempat cuci tangan yang disediakan di berbagai pojok sekolah, lalu pemeriksaan suhu tubuh, antar jemput orang tua, bahkan pemerintah daerah juga menyediakan bus untuk mengantar para siswa agar interaksi dengan orang lain ini bisa lebih sedikit dan juga jaga jarak di kelas saat pembelajaran tatap muka. Namun ada standar berbeda seperti yang diterapkan di setiap sekolah. Ada yang menerapkan harus genos terlebih dahulu di mana fasilitasnya disiapkan oleh pihak sekolah. Namun ada juga yang tidak menerapkan genos. Nah, ini yang masih menjadi kebijakan dari pihak sekolah dan juga dinas pendidikan daerah masing-masing. Memang saat ini masih dalam tahap uji coba untuk nanti hasilnya akan dilihat di tahun ajaran baru yang akan jatuh pada Juli 2021 mendatang. Nah, apapun nanti hasilnya kita harapkan semoga hal yang terbaik bisa terjadi saat uji coba ini. Diharapkan seluruh siswa dan juga guru agar mematuhi protokol kesehatan dan juga secara detail memperhatikan setiap aturan sehingga tidak melanggar apapun, sehingga untuk sekolah tatap muka tidak menjadi klaster baru. Dan pemirsa, kita sudah terhubung kembali dengan Pak Kamal. Selamat malam Pak Kamal. Ya, selamat malam Bang Wisar. Baik Pak Kamal, saran Anda kepada pemerintah untuk sekolah tatap muka ini yang masih dalam tahap uji coba, apa Pak Kamal? Ya, pertama tentunya kita harus menggunakan data. Dalam epidemiologi kita harus menggunakan data, berbasiskan data yang kuat dan benar. Jadi semua indikator yang kita miliki itu harus kita perhatikan. Artinya positivity rate, kemudian jumlah kasus harian, jumlah kumulatif, jumlah kematian itu harus kita perhatikan. Jadi pemerintah harus melihat grafik itu secara benar. Kemudian data-data yang valid itu bisa dijadikan basis kebijakan. Jadi setiap kebijakan harus berbasiskan data yang kuat. Kalau tanpa itu kita sudah melihat sendiri kejadian di lapangan di mana sekolah tatap muka dibuka, kemudian boarding school itu anak-anak diminta datang dalam 1 bulan, mereka harus kembali lagi, dan itu jumlahnya bukan hanya ratusan, dan itu tidak hanya berasal dari satu pulau. Jadi energinya luar biasa, biayanya luar biasa, secara psikologis terhadap anak sekolah, orang tua itu menjadi luar biasa. Jadi saya pikir pemerintah harus memperhatikan betul kondisi itu. Jangan sampai ini menjadi trial and error. Sekali lagi kita tidak menginginkan bahwa penyakit dijadikan ajang coba-coba. Jadi jumlah kasus kita pastikan betul bahwa jumlah kasusnya sudah turun, grafiknya sudah landai berdasarkan jumlah tes yang cukup adekuat, kemudian tracing yang benar itu kita perbaiki, baru kita bisa memulai. Kalau tidak, maka kejadian akan berulang dan kita akan menyaksikan kenaikan kasus lagi. Itu yang sangat berbahaya, Bang Wilson. Pemerintah harus memperhatikan itu, harus siap menyiapkan semuanya baru memulai pembelajaran tatap muka ini. Baik, terima kasih Pak Kamaluddin Latif, epidemiolog Universitas Indonesia telah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Pemirsa, sekolah tatap muka memang masih dalam tahap uji coba. Segala protokol kesehatan sudah diterapkan dan diharapkan ini merupakan langkah maju dari dunia pendidikan. Namun itu tadi, pemerintah jangan tutup mata soal fakta dan juga data. Jika ada yang terinfeksi, harus segera ditindaki agar penyebaran virus corona bisa segera diatasi. Saya Wilson Purba, demikianlah Indonesia Bicara hari ini. Sampai jumpa.